Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah Minggu Pentakosta kedua, memperingati turunnya Roh Kudus. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri di Pentakosta yang kedua ini. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta kedua ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemik COVID-19 dari muka bumi ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, luputkanlah kami dari wabah virus corona ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemik COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang bersukacita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyi. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Pentakosta kedua ini yang tertulis dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Mari kita baca secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Iringi
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah Pentakosta kedua diambil di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Amanginang, jika kita melihat di tengah pandemi COVID-19 ini, gereja mulai terbuka dengan kemajuan digital. Gereja berlomba-lomba berkreasi dengan ibadah-ibadah online. Banyak hal yang positif yang dapat kita lihat, Bapak Ibu. Yang biasanya tidak ada renungan harian, yang biasanya sepi dengan adanya renungan, tetapi banyak gereja yang sudah membuat renungan-renungan harian. Ini merupakan hal-hal positif yang kita lihat. Selain itu Amanginang, Bapak Ibu, kita juga melihat perkembangan yang terjadi. Ternyata banyak sekali bermunculan para pengkhotbah online. Motivator, kata-kata mutiara, kata-kata bijak,
kata-kata penguatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan jemaat HKBP yang ada di dunia ini. Semua bebas memilih ibadah online yang mana yang ingin dilihat. Bosan dia dengan ibadah yang dikeluarkan oleh gereja. Dia dapat melihat ibadah online, dia dapat mencari, dia dapat bebas mengakses ibadah online dari manapun juga. Dari desa bisa mengakses dari ke kota. Begitu juga kita yang di kota dapat mengakses ke desa. Ibadah online yang begitu beragam memunculkan para pengkhotbah-pengkhotbah yang baru. Kita juga bisa bebas memilih para pengkhotbah. Pengkhotbah yang menarik, pengkhotbah yang teologinya tajam, atau yang dia memakai dengan bahasa atau ilustrasi yang menyegarkan. Dan inilah yang dialami Paulus pada zamannya. Kota Korintus merupakan kota pelabuhan dagang, pusat budaya, pusat para filsuf. Tidak heran saudara-saudara bahwa secara intelektual masyarakat kota Korintus lebih pemikir. Intelektual mereka lebih tajam. Oleh sebab itu pada zaman itu Paulus dituntut agar ingin sukses di dalam memberitakan firman Tuhan. Dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Teori-teori yang tinggi. Pendekatan ilmu-ilmu tafsir yang sangat brilian. Akan tetapi tidak dengan Paulus. Dengan tegas di ayat 1 Paulus mengatakan, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat manusia untuk menyampaikan kesaksian Allah. Mengapa Paulus melakukan pendekatan yang sangat sederhana? Tidak dengan pendekatan teori-teori atau cerita-cerita yang sangat bisa kita katakan monoton. Di sini Paulus menggunakan istilah huperece. Paulus ingin mengajarkan firman Tuhan yang harus lebih utama. Dia tidak ingin kata-kata hikmat kebijaksanaan atau pilihannya kemudian menguasai, merajai, dan mengungguli dari firman Tuhan tersebut. Dewasa kini Bapak Ibu sekalian, orang lebih mengenal si pembawa berita, orang lebih mengenal si pengkhotbah daripada isi khotbahnya. Dunia online sekarang orang lebih bebas memilih siapa pembawa beritanya daripada isi dari firman Tuhan itu. Apalagi di dalam penata layannya. Jikalau orang yang melayani sudah tidak sesuai dengan dirinya, dia tidak akan mengakses tersebut. Dia tidak akan melihat jikalau yang melayani atau dia tidak melihat pengkhotbahnya jika tidak sesuai dengan yang dia rasakan. Otoritas si pembawa firman lebih tinggi daripada otoritas firman Allah. Inti dari pemberitaan yang dikatakan Paulus bahwa pemberitaan firman Allah harus lebih otoritas. Apa inti dari pemberitaan firman Allah? Bahwa Yesus disalibkan demi penebusan dosa manusia. Dan di dalam pemberitaan bukan hikmat manusia yang utama, tetapi hikmat yang dari Allah. Bukan dengan kecakapan, kemampuan berbahasa, berteori. Tetapi Paulus menekankan harus melalui kekuatan Roh Kudus, Roh Tuhan. Sehingga iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi tergantung dengan hikmat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa relevansi ayat ini dengan topik Pentakosta kedua, yaitu hidup oleh kuasa roh. Sering kita mendengar atau sering kita
banyak yang mengatakan HKBP adalah hak orang yang kurang berroh. Karena dia tidak bisa berbahasa roh. Tetapi di sini kita memperingati dan bahkan saya mengatakan HKBP sampai 2 kali memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pertanyaannya bagaimana kita cara membedakan hikmat yang dari Allah atau itu hikmat manusia. Hikmat yang dari Allah adalah hikmat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Allah yang menjadi poin penting di dalam inti pelayanan, di dalam penata layanan. Marilah Bapak Ibu kita hidup atau beribadah yang dikuasai oleh kuasa roh. Bukan dengan kata-kata manusia, tetapi biarlah yang terutama adalah roh dan firman. Inilah Pentakosta yang kita peringati yang kedua. Ketika roh Allah turun kepada kita, segala macam perbedaan menjadi satu di hadapan Allah. Bagaimana kita dikuasai oleh hikmat dari Allah, bukan oleh hikmat manusia. Jika hikmat Allah di dalam hidup kita, maka kita hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, maka di dalam kehidupannya mencerminkan kekristenan. Oleh sebab itu sering kita jabarkan bahwa orang yang bersaksi di dalam Kristus tidak harus berkhotbah, tidak harus membawa orang yang tidak beragama menjadi Kristen. Tetapi di dalam hidupnya mencerminkan kekristenan, maka dia dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dia dikuasai oleh firman Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kuasa firman Tuhan, bukan oleh hikmat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami berhikmat kepada Allah bukan oleh hikmat manusia. Orang yang berhikmat kepada Allah hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah masa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus turun di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan dan kemenangan. Tetapi hiduplah oleh roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus sudah tercurah dalam gerejanya, Roh Tuhan mendiami hati dan pikiran kita. Kami yang melayani di ibadah Pentakosta kedua, menyampaikan selamat hari pencurahan Roh Kudus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.